Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Tahfizul Quran. Metode menghafal Al-Quran bagi yang belum bisa membaca dan bagi yang sudah lancar membaca. Mari kita ikuti. Tak kalah semangatnya adalah Naja. Naja yang dari Mataram ini keren banget loh. Kak Irfan baru kenal berapa hari, Kak Irfan sudah senang banget bisa dekat sama Naja. Naja ini dari lahir seperti bayi yang lain. Tidak tahu orang tuanya kondisi Naja sesungguhnya. Dan baru diketahui ternyata Naja ini cerebral palsy. Ya, betul. Atau istilah gampangnya adalah lumpuh otak. Ini dia Musa 5,5 tahun dari Bangka dengan Quran surat Al-Mu'minun. Silakan Musa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fakasawnal 'idhama lahma thumma ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sudah cukup Musa, subhanallah. Dari dua video tadi, kita bisa melihat Naja yang memiliki kelumpuhan otak dengan niat yang sungguh-sungguh dan mohon pertolongan Allah, dia akhirnya bisa hafal 30 juz. Demikian pula yang kedua, Musa belum bisa baca, belum bisa menulis. Usianya 5 tahun. Dia sudah hafal 112 surat ketika itu. Tinggal 2 surat yang belum dia hafal dari 14 surat. Subhanallah. Kita memiliki otak yang normal. Kita sudah bisa membaca. Kita sudah bisa menulis. Tinggal apa? Tinggal niat yang kuat,
mohon pertolongan Allah, dan berusaha sungguh-sungguh. Insya Allah kita bisa. Indikator hasil belajar. Setelah mengikuti kegiatan ini, diharapkan kalian dapat 1. Menyebutkan 3 contoh metode menghafal Al-Quran. 2. Menjelaskan persamaan metode menghafal Al-Quran. 3. Menyebutkan ciri metode tradisional. 4. Menghafal surat Al-Mulk dengan salah satu metode menghafal Al-Quran. Selamat mengikuti. Pengertian metode. Metode berasal dari bahasa Yunani, metodos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Metode menghafal Al-Quran adalah cara atau jalan yang ditempuh untuk menghafal Al-Quran. Macam-macam metode. Ada 20 lebih macam metode. Di antaranya 1. Metode tradisional. 2. Metode Utsmaniyah atau Sulaimaniyah. 3. Metode Maroki yang berasal dari Maroko. Dan yang keempat, metode Cordoba. Dari semua metode-metode menghafal Al-Quran, ada 3 yang sama. 1. Niat yang kuat untuk menghafal Al-Quran. 2. Menyediakan waktu untuk menghafal setiap hari. 3. Mengulang-ulang ayat dan surat yang telah dihafal sampai hafalan menjadi mutqin atau benar-benar hafal. Nah, sekarang apa metode tradisional itu? Disebut metode tradisional karena metode ini adalah metode yang pertama dikenal sepanjang sejarah menghafal Al-Quran. Bahkan sampai hari ini masih digunakan. Ada 6 langkah metode tradisional. Yang pertama, niat menghafal. Misalkan di dalam hati mengucapkan, saya niat menghafal Al-Quran. 2. Berdoa. Misalnya, ya Allah, mudahkanlah aku untuk menghafal Al-Quran. 3. Tentukan target ayat yang akan dihafal. 4. Baca ayat pertama 10-30 kali. Lalu, tutup tulisan dan ulangi bacaan sampai 3 kali. Kemudian, setelah hafal, lanjutkan ke ayat berikutnya. Sebelum kalian memulai menghafal, ada 3 hal yang harus kalian lakukan. 1. Perkuat motivasi atau niat menghafal. 2. Perbaiki bacaan. Dan yang ketiga, lancarkan bacaan. Belum bisa baca Al-Quran juga bisa menghafal Al-Quran. Rasulullah SAW adalah seorang yang ummi. Beliau tidak bisa membaca dan beliau tidak bisa menulis. Namun, beliau menghafal Al-Quran. Cara menghafal bagi yang belum bisa baca, yang pertama, dengarkan bacaan ayat yang akan dihafal. 2. Tirukan bacaan hingga benar. Dan yang ketiga, ulangi berkali-kali hingga hafal. Mari kita mulai menghafal surat Al-Mulk. Langkah pertama, niat dulu untuk menghafal surat Al-Mulk. Dalam hati ucapkan, saya berniat menghafal surat Al-Mulk. Langkah kedua, berdoa. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk menghafal Al-Quran. Langkah yang ketiga, tentukan target. Hari ini aku insya Allah akan menghafal 2 ayat.
Yang keempat, baca ayat pertama 10-30 kali. Setelah itu, tutup tulisan, lalu ulangi bacaan sampai 3 kali. Setelah ayat pertama hafal, lakukan untuk ayat kedua, seperti ayat pertama tadi. Ingat, jangan mulai menghafal sebelum bacaanmu benar. Karena itu tugas kalian yang pertama, baca dulu surat Al-Mulk ayat 1-30 di depan ustadz atau ustadzat. Kedua, baca berulang-ulang hingga lancar dan benar. 3, tentukan target yang akan dihafal. Kirimkan ke guru berupa voice note. Dengan catatan, bacaan yang kalian kirimkan melalui voice note sudah baik dan benar. Keempat, mulailah menghafal jika bacaanmu sudah dinyatakan benar. Selamat mengerjakan tugas. Allah bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.